Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aduh, di puasa sudah masuk ke hari-hari terakhir. Mudah-mudahan teman-teman semua masih, Masya Allah iya. Mudah-mudahan teman-teman semua masih selalu dikasih semangat, terus masih bisa ngejar target-targetnya, dan tentunya kita berdoa semoga Bismillah teman-teman semua para audiens yang hadir di seminar kita dan juga yang nonton live streaming di YouTube Rumah Taiin diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Nah, tentunya di bulan Ramadan ini kita memang lagi dibantuin untuk nambahin amunisi buat sehat batin, dan juga insya Allah puasa itu membuat kita sehat lahiriah ya. Jadi kalau ada yang bilang puasa itu nanti sakit, lemas, enggak, malah puasa itu detox gitu kan. Nah teman-teman semua mudah-mudahan selain sehat, kabarnya juga baik, rezekinya berkah berlimpah. Yang lagi berbisnis di bulan Ramadan juga mudah-mudahan omsetnya ini melejit. Yang lagi menjadi affiliate mudah-mudahan banyak yang daftar, komisinya juga jadi makin menggendut gitu kan, dan juga pokoknya apapun yang dilakukan pada bulan Ramadan ini, siapapun mudah-mudahan ya segala perjuangan, segala ikhtiar yang baik-baik itu menghasilkan hasil yang baik-baik pula. Dan kita juga berdoa semoga rezeki kita berkah dan berlimpah. Pagi ini kita mau ngapain? Pagi ini kita mau ngobrolin manajemen waktu bagi si multiperan. Siapa sih yang multiperan? Kalau ada yang bilang banyak yang kenal multitasking. Nah, kalau kita sebenarnya bisa juga mengibaratkan ini menjadi multiperan. Karena apa? Karena siapa nih yang ngerasa dirinya itu perannya banyak banget. Ada yang jadi ibu, ya, ada yang jadi tulang punggung keluarga, sekaligus tulang rusuk, ada yang juga berperan jadi ibu rumah tangga, ada yang ibu rumah tangganya aja itu perannya banyak. Benar. Mendidik anak, mengurus suami, mengurus rumah, wah Masya Allah, menjadi bagian dari lingkungan, menjadi bagian dari sosial, pertemanan, terus kemudian dari organisasi, komunitas, dan sebagainya. Masya Allah ya, luar biasanya, tapi perempuan-perempuan masih bisa melakukan banyak hal. Nah, tapi ada juga yang merasa, heads up, aku kok terlalu, sibuk. Aduh, aku kok jadi enggak ngurusin diri sendiri. Nah, ini semua pagi ini kita mau kupas nih. Bersama siapa? Tentunya bersama Mbak Dia Oktivita. Nah, siapakah beliau? Sebelumnya aku mau menyapa dulu. Assalamualaikum, good morning Mbak Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Mbak Yulia dan teman-teman semuanya. Halo. Sehat semua ya. Mudah-mudahan sehat semua. Amin, amin. Mbak Dia ini kalau yang kita nih orang lihat dari luar itu perannya juga banyak. Ibu rumah tangga udah pasti ya, jadi seorang ibu, jadi seorang istri dengan segala perannya. Itu 2 peran itu aja udah banyak tuh peran. Jadi ibu dan jadi istri itu udah banyak tuh tugasnya tuh, peran-perannya. Belum lagi menjadi seorang affiliate manager dari Nulis Bareng. Terus kemudian juga seorang afiliator TikTok, afiliator Inscript, dan afiliator kelas-kelas penulisan yang lain. Dan juga menjadi motivator untuk para penulis, ataupun para ibu-ibu yang pengen nulis, yang pengen berkarya. Nah, banyak ya. Tapi apakah ada peran lainnya? Nanti kita ngulik sama Mbak Dia. Mbak Dia, manajemen ini kayak gimana? Yuk kita pengen dengerin gimana sih Mbak Dia itu membagi waktunya. Terima kasih Mbak Yulia. Wah, senang banget nih kali ini saya melihat teman-teman tetap semangat hadir walaupun sudah di penghujung Ramadan, tapi pagi-pagi udah standby di sini. Wah, terima kasih ya semuanya. Semoga semuanya selalu sehat. Ya, oke. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu bagi si multiperan. Mungkin teman-teman di sini sudah kemarin banyak yang curhat ya, kalau manajemen waktu itu ilmunya dibutuhin banget.
dan kayaknya teman-teman pada curhat gitu. Wah, Mbak Dia, saya udah sering nih belajar tentang manajemen waktu, tapi kok sampai sekarang manajemen waktu saya masih belum optimal ya, kok saya masih ngerasa bingung ngelakuin ini, kok kesannya kayak sibuk, tapi kok belum produktif-produktif banget. Nah, kali ini saya lebih ke sharing pengalaman aja. Saya sebagai si multi peran ini, izinkan saya share screen ya. Ya, apakah saya sudah terlihat ya? Sudah. Saya mau mulai dari perkenalan. Seperti teman-teman ketahui, di sini di Inscript saya banyak banyak dikenal sebagai penulis sekaligus penanggung jawab dan affiliate manager dari kelas pentas Nubar. Tetapi di balik peran yang ini, saya juga memegang banyak peran-peran yang lain. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa saya juga adalah seorang karyawati dari perusahaan Fibercorp, di mana saya bekerja secara remote. Jadi perusahaannya di Jakarta, sedangkan saya bekerja dari Jember. Karena peran saya adalah sebagai penulis, kemudian copywriter, kemudian juga memegang sebagai tim digital marketing dari perusahaan ini. Dan selain itu teman-teman juga pastinya udah mengenal saya dari tahun 2016, saya aktif menjadi leader Inscript. Kemudian saya juga menjadi seorang pebisnis. Nah, di sini saya memegang banyak bisnis ya, selain berbisnis di Nu Skin, saya juga adalah owner dari Optivita Consulting and Copywriting. Kemudian saya juga distributor dari produk kuliner lauk cemilan sehat Dapur Sehati. Kemudian saya juga reseller dari frozen food Dapur Intan. Tetapi selain menjalankan multi bisnis, saya juga adalah seorang penulis puluhan buku antologi dan sekarang juga sudah aktif bertugas sebagai editor buku di Inscript. Jadi baik itu buku antologi maupun buku solo, saya juga menjadi editor di Inscript. Kemudian saya juga marketing partner beberapa produk UMKM. Dan saya juga kadang-kadang menerima pesanan copywriting dari klien gitu. Dan saya juga kadang-kadang menerima pesanan konten kreator gitu. Saya juga menjadi penulis artikel freelance. Jadi banyak dari klien yang memesan copywriting, memesan artikel, memesan konten. Dan selain itu juga saya adalah founder dari komunitas perempuan belajar bisnis dan founder dari komunitas belajar bareng nulis. Teman-teman bisa cari di Facebook, itu ada grup Facebooknya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa kegiatan saya itu sangat-sangat padat ya. Selain sebagai leader atau affiliate manager di Inscript, saya juga adalah pebisnis, penulis, dan karyawati gitu. Dan kalau seorang ibu dan istri sih udah pasti ya, teman-teman. Oke, kali ini saya akan bahas tentang 8 langkah manajemen waktu bagi si multiperan, agar kita dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita semaksimal mungkin, apapun tantangannya di rumah. Nah, di sini saya bersyukur banget ya teman-teman, di antara semua peran yang saya jalankan, saya masih bisa menjalankan semuanya dari rumah. Dan itu memang menjadi pilihan hidup saya ya sejak lulus dari S1 Fakultas Ilmu Komputer. Saya ingin hanya bekerja dari rumah, tidak berangkat pulang pergi ke kantor, karena saya yang dengan masa kecil yang tidak mudah, saya ingin selalu dekat dengan keluarga, dan saya tidak ingin melewatkan setiap momen pertumbuhan dan perkembangan anak saya, sehingga
mungkin saya orang yang paling kekeh di keluarga untuk menjadi seseorang yang bekerja dari rumah gitu ya teman-teman. Apa saja sih 8 langkah supaya kita bisa menjalankan manajemen waktu secara optimal, walaupun peran kita ada banyak sekali. Nah, yang pertama tentunya kita harus setting goal, impian kita apa. Seperti teman-teman di sini menjalankan hidup, pastinya semuanya punya tujuan ya teman-teman. Nggak mungkin kita hidup nggak punya tujuan. Jadi balik lagi ke tujuan kita harus definisikan apa saja sih impian yang pengen kita capai. Nah, misalnya saya kasih contoh, teman-teman bisa menuliskan ya di buku catatan atau diarinya masing-masing apa saja sih impiannya. Misalnya kepengen masuk surga, terus kepengen menjadi seseorang yang bermanfaat selama hidup di dunia. Nah, itu impian-impian yang besar-besar teman-teman tuliskan, dan kemudian dari impian-impian yang teman-teman tuliskan itu, big dream-nya, teman-teman tuliskan goal-nya. Bedanya apa dengan impian? Kalau goal itu hal-hal yang kita ingin capai agar impian kita bisa tercapai. Misalnya tadi saya kasih contoh impiannya kepengen masuk surga. Berarti goals-nya adalah menjadi muslimah yang mampu mengoptimalkan ibadah sekaligus bisa mengoptimalkan baik hablum minallah maupun hablum minanas ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa didefinisikan di goals-nya. Kenapa harus dicatat semua impian dan goals tersebut? Karena sebenarnya ketika kita menjalankan manajemen waktu, terkadang kita lupa di tengah jalan gitu, dan akhirnya semangat kita, action kita menjadi kendor, dan disitulah kita perlu pegang erat-erat apa impian sama goal kita, agar ketika kita melemah atau misalnya semangat lagi kurang, lagi bad mood, kita bisa balik lagi melihat, oh saya punya impian loh yang ingin saya wujudkan, saya punya goal yang mau saya capai. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah rapi-rapi dan bebenah. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak belajar ya di kelas-kelas yang ada di Inskrip. Kita ada kelas KBRT, kelas bebenah rumah tangga. Di sana teman-teman belajar untuk bebenah rumah. Nah, kenapa sih saya taruh rapi-rapi dan bebenah ini di langkah kedua? Nah, ini penting banget teman-teman, karena ketika rumah kita berantakan atau sekitar kita berantakan, kita jadi kehilangan arah lah istilahnya ya. Kita jadi bingung mau beresin dari mana dulu. Nah, itulah kenapa nomor 2 saya share di sini, kita harus merapikan dulu baik dari catatan kita tentang manajemen waktu, kemudian rumah kita semuanya harus dalam kondisi yang rapi, barang-barang ada di tempatnya. Ya mungkin itu hal yang nggak akan terlalu sempurna bagi seseorang ibu yang mempunyai anak masih kecil-kecil misalnya ya, karena kadang-kadang ketika diberesin berantakan lagi dalam waktu sebentar. Nggak apa-apa, yang penting secara keseluruhan rumah kita sudah berada dalam kondisi di mana barang-barang itu sudah terletak di tempatnya gitu, baju semuanya di lemari, kemudian tempat mainan ada pojok mainan sendiri gitu, kemudian ruang kerjanya juga kita membuat ruang kerja khusus. Jadi dengan semuanya tertata, teman-teman akan merasa jadi lebih tahu, lebih punya arah gitu. Saya bisa menjalankan aktivitas saya tanpa terganggu dengan pemandangan rumah yang berantakan atau dengan ruang kerja yang berantakan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya nih, saya yakin di sini teman-teman sudah menjalankan ya bagaimana teman-teman rutin mencatat to-do list-nya. Jadi teman-teman di malam sebelumnya bisa mencatat semua to-do list yang akan teman-teman kerjakan di keesokan harinya. Nah, di sini usahakan kalau bisa sedetail mungkin ya. Nah,
Dan pastikan, niatkan dalam hati, nggak sekedar mencatat aja, tapi saya harus mengerjakan hal tersebut. Gitu. Nah, biasanya untuk to-do list hal-hal yang perlu dikerjakan itu kalau kita baca di buku-buku atau belajar di kelas-kelas mungkin ada banyak kategori ya. Tapi di sini supaya simple, saya biasanya memecah to-do list itu dalam tiga kategori. Yaitu yang pertama, urgent, wajib kita jalankan hari itu juga. Kemudian yang kedua, tidak terlalu urgent, tapi harus kita kerjakan sendiri. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang tidak harus kita sendiri yang kerjakan, tapi kita bisa delegasikan kepada orang lain. Nah, setelah itu bisa kita kasih tanda, jadi ketika kita menuliskan to-do list kita, misalkan untuk yang urgent kita kasih, kita tulis pakai spidol merah misalnya ya teman-teman. Kemudian yang tidak terlalu urgent tapi harus dikerjakan sendiri, misalnya kita kasih warna orange gitu ya. Mungkin bisa setelah ditulis kita kasih stabilo gitu. Nah, itu penting banget ya, catatan-catatan to-do list kita. Nah, kemudian biasakan kita membawa to-do list itu kemanapun kita pergi. Dan setelah kita mengerjakan to-do list kita, pastikan kita udah checklist hal tersebut. Nah, di sini saya merasakan betul ketika saya menceklis hal yang selesai saya kerjakan, itu saya merasa lebih termotivasi untuk mengerjakan hal-hal yang lain gitu. Di sini teman-teman siapa nih yang udah rutin untuk mencatat to-do list-nya? Atau masih suka kelupaan? Boleh di-share di komen nih. Sudah rutinkah mencatat to-do list-nya? Oke, saya lanjut ya, teman-teman. Untuk langkah selanjutnya, lalu apa setelah kita mencatat to-do list? Ya, tentunya kita harus tahu prioritasnya gitu, supaya kita tahu hal mana yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman yang paling tahu ya bagaimana memprioritaskan sesuatu. Tentunya ibadah akan menjadi hal yang paling utama yang harus kita prioritaskan, karena ketika ibadah kita prioritaskan di atas, maka prioritas-prioritas yang lain biasanya akan berjalan dengan lancar gitu teman-teman. Di sini saya juga sering ya, ketika saya habis sholat atau apa, saya selalu membiasakan diri berzikir dengan to-do list yang banyak yang saya pegang. Saya berzikir banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah, itu yang selalu saya baca hampir setiap saat, karena saya merasa dengan peran yang banyak saya pegang, tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah gitu. Jadi itu penting banget. Ibadah kita letakkan di paling atas gitu. Kemudian yang kedua, mungkin teman-teman di sini yang sudah menikah tentunya prioritasnya adalah sebagai seorang istri dan seorang anak gitu ya. Sebagai seorang istri dan seorang ibu, maka anak adalah prioritas kita gitu. Setelah suami gitu. Jadi pastikan ketika teman-teman menjalankan bisnis atau bekerja, suami atau anak-anak kita tetap memegang prioritas yang paling awal sebelum pekerjaan atau bisnis kita. Jangan sampai kita terlalu larut dalam bisnis atau terlalu larut dalam pekerjaan sehingga bisa melupakan keluarga inti kita. Itu jangan sampai terjadi ya teman-teman. Apalagi ketika kita punya anak yang masih kecil-kecil, momen pertumbuhan anak itu penting banget untuk kita selalu menikmati setiap momennya. Jangan sampai anak-anak itu jauh dari kita atau lebih dekat ke orang lain. Nah, biasanya di sini saya pagi-pagi itu ketika menyiapkan anak sekolah, itu saya jadikan momen di mana saya bisa ngobrol dengan anak saya gitu, sambil nyisirin rambutnya, sambil bedakin mukanya, sambil pakaiin seragamnya.
itu saya sambil ngobrol sama anak. Jadi ketika saya udah mulai bekerja setelah anak-anak berangkat sekolah, saya menjadi lebih termotivasi lagi karena anak sudah terurus dengan baik gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah strategi manajemen waktu. Nah, tentunya semuanya perlu strategi ya, nggak cuma dalam bisnis, tetapi dalam pekerjaan pun ada strateginya. Gitu ya. Teman-teman, di sini saya akan share beberapa strategi manajemen waktu yang bisa teman-teman praktekkan. Yang pertama, seperti saya share tadi ya, kerjakan tugas kita sesuai dengan urutan prioritas yang sudah kita list di jadwal to-do list kita ya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah jangan menunda-nunda. Nah, ini pekerjaan yang benar-benar harus kita pastikan, kita jangan sampai menunda-nunda apa yang sudah kita tuliskan. Percuma dong kalau kita mencatat to-do list sedetail mungkin, tapi kemudian kita tunda-tunda. Nah, itulah yang biasanya membuat manajemen waktu kita menjadi berantakan gitu ya, teman-teman. Karena ketika kita menunda, pastinya semakin kita menunda akan ada banyak pekerjaan lain yang menyusul di belakangnya gitu. Jadi kalau kita menunda, pastinya pekerjaan kita atau tugas-tugas kita justru makin menumpuk dan akhirnya nggak kelar-kelar kan ya. Kemudian yang ketiga adalah sediakan rencana cadangan gitu. Misalnya ketika kegiatan yang kita jalankan atau to-do list yang sudah kita tulis akhirnya tidak bisa berjalan sesuai yang direncanakan, maka kita harus punya rencana cadangan. Misalnya tiba-tiba ada tamu yang mendadak datang, padahal sebenarnya saat itu kita harus mengerjakan tugas kantor misalnya. Nah, berarti kita harus mencari waktu di mana setelah menerima tamu, waktu kita untuk mengerjakan tugas kantor itu akan kita taruh di mana. Nah, itu penting banget untuk kita punya plan B ya istilahnya ya teman-teman. Dan teman-teman jangan pernah merasa sungkan ya ketika ada tamu yang datang atau misalnya ada yang menelpon, sementara teman-teman sibuk, ada kesibukan lain yang sebenarnya nggak bisa ditunda atau nggak bisa ditinggalkan, teman-teman punya hak kok untuk mengatakan, wah mohon maaf nih saya nggak bisa lama-lama misalnya menerima tamu, atau saya nggak bisa nelponnya nggak bisa menerima telepon lama-lama karena setelah ini saya harus ngisi Zoom misalnya. Setelah ini saya harus mengerjakan tugas dari kantor yang harus selesai pada saat itu juga. Jangan ragu untuk mengatakan kepada tamu atau teman kita. Nah, yang keempat adalah jangan jadi perfeksionis. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar istilah superwoman atau superman ya. Padahal sebenarnya ketika kita memandang seorang superwoman atau superman, mereka juga bukan sosok yang sempurna banget gitu. Kalau kita misalnya suka nonton film superhero gitu, kalau kita lihat baik-baik, sebenarnya mereka juga bukan sosok yang sempurna. Jadi kita pun jangan menuntut diri kita untuk menjadi selalu sempurna. Nah, ketika kita mengerjakan tugas, misalnya kita menuntut diri kita untuk mengerjakan tugas itu harus bagus betul. Enggak juga, yang penting adalah tugas itu dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah kita agendakan dulu. Itu dulu yang kita prioritaskan. Nah, untuk bagaimana caranya supaya lebih baik, itu kita bisa perbaiki seiring waktu. Jadi, jangan pernah menjadi perfeksionis. Kita fokus aja sama proses untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima adalah selalu sediakan waktu untuk mengevaluasi jadwal kegiatan kita setiap hari. Jadi evaluasi itu penting banget ya teman-teman, karena dengan evaluasi kita jadi tahu apa saja sih yang harus kita perbaiki, apa saja yang selama ini dirasa kurang tepat misalnya, atau wah ini kayaknya saya kemarin terlalu sibuk sama pekerjaan deh sampai saya nggak tahu nih anak-anak
ada PR nggak di sekolah, apa mereka belajar dengan baik atau benar. Nah, itu kita bisa masukkan ke evaluasi. Jangan sampai evaluasi itu dilewatkan sehingga menjadi kesalahan yang berlarut-larut gitu. Jadi harus selalu ada evaluasi. Kemudian yang keenam adalah yang perlu teman-teman ingat dari strategi manajemen waktu itu, teman-teman bisa mengerjakan multitasking ya teman-teman. Jadi multitasking itu mengerjakan beberapa hal sekaligus, tetapi kita juga harus tahu pekerjaan mana yang bisa dikerjakan secara multitasking dan mana yang sebaiknya harus fokus dikerjakan hanya pada saat itu tanpa diganggu oleh kegiatan-kegiatan lain gitu. Nah, misalnya kayak nyuci baju, kalau teman-teman punya mesin cuci yang bisa itu ya, mesin cuci yang kalau saya di rumah pakai mesin cuci yang satu tabung, jadi sambil mesin cuci itu bekerja, biasanya saya sambil entah itu cuci piring atau misalnya sambil masak, tergantung. Saya biasanya lihat cuciannya kalau udah penuh, biasanya saya langsung giling aja, karena apalagi cuaca sekarang gitu ya, kalau makin ditunda nanti malah cucian makin lama keringnya gitu ya. Nah, kalau hal-hal yang misalnya harus fokus, kayak misalnya kita harus menulis yang butuh konsentrasi, maka kita harus benar-benar fokus mengerjakan saat itu juga. Nggak disambi sambil posting, nggak disambi sambil lihat WA gitu. Jadi usahakan teman-teman tahu yang mana yang harus dikerjakan secara multitasking dan mana yang harus fokus. Kemudian yang ketujuh nih, penting banget. Jangan pernah tergoda untuk mengkorupsi waktu kita sendiri. Nah, ini ya kadang-kadang kita itu suka korupsi itu nggak cuma korupsi dalam bentuk uang atau materi, ya bisa juga korupsi dalam bentuk waktu. Jadi kita merasa, yang ini nanti bisa saya tunda. Sekarang saya kepengen nonton drakor misalnya, saya pengen ini, pengen scrolling gitu, ya itu kadang-kadang nggak berasa gitu ketika kita mulai memberi ruang untuk kita mengkorupsi waktu kita, yang akhirnya kita sendiri di akhir baru nyesel gitu, oh kenapa sih tadi saya kok kelamaan scrolling, padahal saya kan harus ngerjain tugas dari klien. Nah itu biasanya nyeselnya belakangan. Maka dari awal kita harus ingat-ingat, jangan pernah kita mengkorupsi waktu kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah berani bilang tidak. Jadi jangan menjadi seseorang yang selalu yes terhadap apapun gitu. Kita harus berani bilang tidak saat kita punya prioritas yang lebih penting. Misalnya ketika tetangga ngajak ngumpul bareng, misalnya yang memang itu hal yang penting selama kita nggak punya hal yang lebih penting untuk dikerjakan. Tapi kalau misalnya kita punya hal lebih penting, kita juga harus berani menolak gitu teman-teman. Nah itulah strategi manajemen waktu ya yang bisa teman-teman praktekkan. Untuk langkah selanjutnya adalah pendelegasian. Nah, ini penting banget. Kadang-kadang emak-emak itu suka sungkan ya mau mendelegasikan tugas yang biasanya menjadi tugas diri kita, tapi pada saat itu kita sedang sibuk dengan hal yang lebih penting, maka jangan segan-segan untuk mendelegasikan. Teman-teman biasanya di sini yang sering menjadi yang bisa teman-teman jadikan partner, kalau saya sih suami ya. Jadi hal-hal yang biasanya nggak perlu saya harus sendiri kerjakan, biasanya saya minta bantuan dengan suami. Atau misalnya teman-teman di sini punya asisten, jangan ragu untuk merekrut asisten, karena ketika kita menjalankan bisnis pun, bisnis kita nggak akan bisa berkembang kalau kita hanya selalu bekerja sendirian. Bisa juga kita mendelegasikan kepada reseller kita, misalnya kita lagi sibuk, nggak bisa sempat mengaktifkan grup reseller kita, kita bisa mendelegasikan kepada tim reseller kita yang paling aktif, misalnya, Mbak tolong dong isi grup dulu ya, sementara aku titip grup dulu gitu. Itu salah satu contoh pendelegasian. Jadi hal yang nggak harus kita sendiri yang kerjakan, tapi kita bisa minta tolong sama orang lain
untuk mengerjakan ya tentunya dengan mungkin kalau asisten imbalan yang sesuai ya teman-teman. Ya, kemudian yang kelima nih, yang sering kelupaan nih, Mama. Biasanya me time gitu. Suka kelewat gitu. Kadang-kadang sebagai emak kita memprioritaskan keluarga sehingga kadang-kadang lupa merawat diri sendiri gitu. Padahal me time itu perlu banget gitu. Me time itu apa sih? Me time itu saat kita bisa fokus untuk merawat diri kita fokus untuk merefresh pikiran kita. Nah, itu wajib ada dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti juga tubuh kita ya teman-teman, yang setiap hari perlu asupan makanan, maka begitupun dengan jiwa kita. Pikiran kita juga harus ada asupan di mana kita bisa mengisi energi kembali sehingga kita bisa lebih bersemangat menjalani hari-hari kita. Me time ini bisa sesuai dengan apa yang teman-teman suka ya teman-teman. Kalau teman-teman suka baca buku, bisa baca buku. Kalau teman-teman sukanya jalan-jalan atau melihat-lihat pemandangan, nggak apa-apa keluar rumah, melihat taman di sekitar rumah, misalnya sekitar 10 atau 15 menit, itu bisa jadi me time yang berkualitas. Nah, pastikan pada saat me time ini teman-teman nggak memikirkan hal-hal yang lain gitu, hanya berpikir bagaimana mengevaluasi diri, mungkin menikmati momen, itu penting banget ya. Kemudian yang ke-8 adalah action dengan bahagia. Teman-teman, setelah saya share tadi dari langkah pertama sampai langkah ke-7, ini penting banget kita action dengan bahagia gitu. Jangan sampai kita menjalankan aktivitas atau kegiatan kita dengan ada rasa beban di hati, ada rasa keterpaksaan di hati. Itu yang biasanya mengikis habis semangat kita sehingga kita merasa nggak kepengen ngerjain apapun gitu jadinya. Dan itu biasanya adalah salah satu ciri di mana seseorang mulai mengalami stres, mulai mengalami depresi. Ya karena dia tidak menjalankan kesehariannya dengan bahagia, semuanya dijadikan beban hingga akhirnya jatuh pada stres dan depresi. Nah, itu jangan sampai terjadi sama teman-teman di sini. Jadi saya sendiri akhir-akhir ini juga terus selalu belajar ya, bagaimana caranya saya menjalani aktivitas saya yang begitu padat dengan keikhlasan di hati, dengan rasa bahagia. Jadi saya berusaha memastikan bahwa ketika saya mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan, cari closingan, saya lakukan itu dengan bahagia. Jadi saya nggak fokus sama hasilnya. Wah, saya harus mencapai goal saya harus ini. Tetapi saya fokus sama prosesnya. Saya percaya kalau misalnya saya menjalani prosesnya dengan bahagia, dengan ikhlas, dengan seoptimal mungkin semampu saya yakin pasti Allah akan memberikan hasil yang sepadan. Teman-teman pasti sering dengar ya, kalau hasil tidak akan mengkhianati usaha. Nah, yakin aja sama itu. Jadi fokus pada proses, teman-teman banyak bahagia, bersyukur, menjalankan segala aktivitas, baik yang kurang menyenangkan maupun tidak menyenangkan hingga yang sangat menyenangkan, semuanya jalanin aja dengan ikhlas, dengan bahagia. Ingat bahwa di dunia ini kita nggak hidup selamanya ya teman-teman. Akan ada tempat kita berpulang, akan ada saat kita mengalami kematian, dan kita harus pastikan bahwa hidup kita jalani dengan keikhlasan, kita fokus menabung amal kebaikan untuk kehidupan akhirat. Jadi ketika kita tidak mencapai hasil sesuai yang kita harapkan, tetapi Allah Maha melihat kok segala usaha yang sudah kita lakukan. Dengan ketika kita tidak ingin misalnya mengerjakan hal itu, tetapi tetap kita kerjakan, Allah itu akan mencatat kok gitu. Ya, itulah sharing dari saya. Mungkin di sini teman-teman sudah mulai ingin bertanya ya, silahkan.
Oke, ada yang bertanya, wah seru banget ya. Jadi kita tadi dapat apa namanya banyak tips dan langkah-langkah yang harus dilakukan yang itu sudah dipraktekkan oleh Mbak Dia. Mbak Dia, by the way, apakah Ya. memang kameranya off cam? Oh iya, ini kayaknya ke off deh. Dari tadi. Tapi aku mau nginfoin tuh lagi apa namanya terkesima mendengarkan penuturannya gitu. Ya, boleh. Sebentar ya. Saya sambil ini teman-teman boleh sambil bertanya ya. Mungkin bisa di audionya bisa dibuka, silakan. Oke, teman-teman boleh buka audionya. Jadi nanti boleh juga loh teman-teman kalau mau sharing apa sih yang harus dilakukan. Tapi biasanya kalau kita sudah di awal sudah bikin to-do list, nah sesuatu yang sudah terbiasa itu tanpa kita lihat lagi to-do listnya sih tetap dibikin, tapi tanpa kita lihat lagi itu sudah otomatis bangun jam sekian, habis bangun mau ngapain, ngapain, itu menjadi habit ya. Tapi memang untuk yang pemula membutuhkan itu benar-benar harus dilihat lagi gitu kan. Aku pun waktu awal sering banget cerita waktu awal tuh saking penasarannya nih apa aja sih yang harus aku lakukan itu tuh sampai berlembar-lembar sampai beberapa halaman gitu ya aku list gitu tulis aku tuh setiap hari itu apa sampai tidur gitu dan wow banyak sekali sampai berhalaman-halaman gitu kan dari mulai to do list urusan ibadah, to do list urusan merawat dan mendidik anak, urusan bersosialisasi, bisnis, pokoknya jadi semuanya itu apa ya? Jadi ketahuan oh ternyata banyak banget gitu loh. Jadi buat teman-teman yang merasa aduh aku nggak bisa apa-apa dengan teman-teman menjalankan peran sebagai diri sendiri sebagai ibu rumah tangga aja itu udah keren banget karena tulis kita peran kita itu banyak banget gitu. Nah, yuk teman-teman ada yang ingin bertanya? Teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya. Sedikit saya mungkin kita merasa nggak perlu untuk mencatat to-do list setiap hari ya. Boleh jadi seperti itu, tapi usahakan ya teman-teman tetap dicatat to-do list-nya karena kita nggak akan pernah tahu akan ada hal apa yang terlewat oleh kita gitu. Jadi kalaupun teman-teman punya to-do list yang kemarin, kemudian hari ini mungkin kegiatannya kurang lebih sama, tetap perlu teman-teman tambahin gitu. Oh hari ini saya harus mengerjakan apa. Kalau dari kantor itu saya biasanya dikasih spreadsheet ya teman-teman. Karena saya saat ini seorang diri di digital marketing perusahaan fiber gitu, saya masih seorang diri. Jadi saya ngelit tim marketing itu dengan punya spreadsheet sendiri. Mbak Dia harus ini ya tulis di sini apa kegiatan hari ini dan apa rencana kegiatan untuk besok gitu. Jadi saya juga udah punya to-do list kantor juga, to-do list bisnis juga ada, to-do list sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri juga ada gitu, ada masing-masing. Dan to-do list tersebut walaupun ya mungkin tidak sedetail sesuai apa yang dikerjakan hari itu atau hari esoknya, tetapi itu sangat membantu saya ketika saya mencatat gitu. Kadang-kadang ketika saya bingung gitu, waduh tadi saya mau ngerjain apa, kayaknya tadi mau ngerjain ini deh, tapi kok saya lupa ya ngapain. Nah, itu biasanya saya lihat catatan dan akhirnya saya, oh iya, saya harus kontak media, saya harus ini, ya udah saya kontak media dulu mumpung jam kantor kayak gitu teman-teman. Jadi itu usahakan sih semaksimal mungkin teman-teman coba untuk mencatat gitu. Atau misalnya hari ini ingat wah saya hari Senin atau hari tanggal sekian saya harus ikut kegiatan Zoom meeting atau saya ada kajian ini. Nah, teman-teman bisa tulis di kalender gitu ya. Ada Google Calendar di HP, itu bisa teman-teman manfaatkan banget. Di situ teman-teman bisa setel alarmnya. Biasanya di situ di Google Calendar itu udah ada blok-blok kegiatan. Jadi kalau saya sih pakainya blok-blok kegiatan. Jadi itu saya open aksesnya untuk kantor gitu. Jadi mereka tahu kalau misalnya tanggal sekian itu saya lagi ada kegiatan di sekolah gitu. Jadi nggak bisa pas respon biasanya kantor tuh udah tahu gitu. Dan kebetulan sih walaupun
saya bekerja remote, tetapi kantor itu memang membebaskan saya nggak harus selalu nggak harus selalu pas respon di jam 9 sampai jam 7. Justru karena saya bekerja remote, maka saya harus selalu fleksibel gitu. Jadi malam-malam misalnya saya ada tugas, saya harus mengerjakan saat itu juga gitu teman-teman. Jadi itulah sih kurang lebihnya bekerja remote itu memang nggak ada jam kantor, tetapi sama kayak bisnis jadinya harus selalu siap kapanpun dibutuhkan oleh kantor untuk mengerjakan tugas. Kadang-kadang ada meeting dadakan, jadi saya juga usahakan harus selalu siap gitu. Alhamdulillah sih kantor saya membebaskan saya untuk tetap menjalankan bisnis, tetap menjadi penulis. Mereka juga tahu kalau saya seorang penulis gitu. Asalkan setiap tugas yang mereka assign kepada saya, semuanya selesai dengan tepat waktu gitu. Nah, seperti itu. Ya, silakan. Masya Allah. Kak Citra, ada yang mau diceritakan? Step-step yang mau dikerjakan. Nah, ya itu benar, itu pentingnya mencatat karena kita semakin bertambah umur, ingatan kita juga semakin terbatas gitu ya. Karena memang banyak banget yang kita lakukan. Jadi aku tuh dulu merasa PD-nya gitu ya, merasa PD aku tuh pengingat banyak hal gitu loh. Jadi peristiwa berapa tahun lalu pun sebuah peristiwa itu aku ingat. Tapi pada akhirnya sekarang ini di beberapa tahun ini malah merasa kelelahan sendiri. Nah, itulah makanya di dinding kamar tuh ada ini kan, ada kayak semacam timetable gitu yang dari script. Nah, itu aku taruh. Minimal adalah kegiatan-kegiatan pagi yang rutin seperti ini gitu loh. Nah, terus kemudian membentuk sebuah mana yang skala prioritas, mana yang harus dilakukan, mana yang gimana, seperti itu. Jadi memang ibu-ibu daripada mikirin semuanya nggak tercatat gitu, tapi nanti juga aku ingat gitu, daripada itu mendingan otaknya dipakai refreshing aja, kita udah kebanyakan peran gitu, otaknya dipakai buat ini kan. Bener banget Mbak Yulia, kalau kita mencatat kita jadi nggak kebanyakan isi di kepala karena udah ada catatannya gitu. Bagi tugas. Dan kayak aku yang mobile kan sekarang udah mulai mobile nih, udah sering dipanggil sana sini lagi gitu, karena sudah offline ya, karena kita udah nggak COVID gitu kan. Nah, jadi yang aku lakukan adalah sama kayak Mbak Dia, aku baru tahu nih kalau yang Google itu, aku pakainya udah ada di sini fasilitas di handphone juga sama. Jadi ini tuh handphone ini tuh hampir setiap jam itu bunyi kalau abis ini aku harus ngapain, abis ini harus ngapain, abis ini harus ngapain, sampai orang di rumah tuh handphone berisik banget sih katanya, bentar-bentar nanya itu abis ini harus ngapain, sejam kemudian harus ngapain, bahkan misalnya untuk jam-jam tertentu tuh bunyinya berdekatan gitu. Padahal itu semua adalah agenda aku yang memang itu skala prioritas kayak gitu. Dan itu pakai ini, memang teknologi insya Allah memudahkan lah. Kalau misalnya teman-teman enggak, tapi kalau aku pakai 2 sih Mbak Dia, aku pakai juga ada agenda tertulis juga. Tapi memang kalau agenda tertulis itu kadang kalau melengkapi ya. Baik yang cetak maupun yang aplikasi itu sangat melengkapi sekali gitu. Betul banget. Apalagi sekarang banyak aplikasi gratisan itu kita manfaatkan aja gitu. Teknologi itu kita jadikan partner kita gitu. Betul banget. Apalagi sekarang tuh handphone Android itu kan memang sudah tersetting ada untuk manajemen waktu, timetable kita tuh ada gitu. Aku pun nggak beralih ke yang lain, yang udah ada di handphone aja, dimaksimalkan kayak gitu. Nah, termasuk teman-teman yang kadang suka ngerasa aku tuh nggak ada waktu teh buat jualan karena waktu aku tuh habis gini-gini, karena tidak memprioritaskan. Kalau aku sih ya gitu, misalnya kemarin kan ada juga beberapa yang nanya, kok bisa sih dalam waktu 2 hari habis sekian puluh toples, kok bisa sih dalam waktu sekian hari terus nambah. Karena aku punya jadwal khusus, jadwal untuk nyetak.
minimal itu aja dulu jadwal untuk status. Jadi kalau misalnya lagi duduk nih satu tempat ini lagi duduk gitu, itu dilakukan tuh misalnya jadwalnya status di WhatsApp juga, di Instagram juga, di Facebook juga gitu. Nanti kalau misalnya ada waktu reply status juga gitu, dan alhamdulillah itu worth it banget di cara-cara yang simpel sebenarnya Mbak Dia ya. Iya, benar. Kalau saya itu posting status WA itu biasanya tiap 45 menit saya udah hafal gitu. Oh, ini udah waktunya update status di WA nih, saya update gitu tiap 45 menit. Kalau di Facebook, biasanya di jam-jam orang buka Facebook, misalnya pada waktu jam istirahat gitu, saya biasanya udah agendakan gitu, karena percuma kita posting status di saat orang sepi atau nggak buka Facebook, atau jam tidur siang misalnya, atau jam lagi orang masih tidur kan juga percuma gitu. Jadi saya biasanya agendakan sesuai dengan medsos yang mau diisi, dan itu posting status sebenarnya kegiatan yang sangat bisa kita lakukan sambil jalan dengan kegiatan yang lain gitu, teman-teman. Ya, silakan teman-teman. Kan kemarin banyak yang ini nih, banyak yang curhat. Saya udah ini Mbak Dia, kok masih ini? Saya kayaknya kurang konsisten. Silakan ditanyakan teman-teman. Curhat juga boleh. Di chat juga boleh. Kalau misalnya malu-malu mau buka suara, boleh tanya di chat, silakan. Ayo, Kak Citra, kayaknya ada yang mau disampaikan deh. Ceritain dong gimana sih Kak Citra manajemen waktunya gitu. Curhat aja ya. Assalamualaikum Kak Di. Yulia. Oke, password dong, curhat dong. ya sebenarnya ya sama deh. Iya, sebenarnya sama dengan semua. Tapi awalnya memang masih belum bisa ya, karena awalnya sih basicnya ibu rumah tangga biasa yang nggak kenal dunia bisnis, terus akhirnya masuk komunitas. Di situ mulai diajarin, disuruh bikin to-do list, post apa yang mau di-post, habis itu presentasi, habis itu FU, habis itu apa saja upgrade hari ini yang harus dipelajari. Awal-awalnya sih memang agak susah ya, karena kan ya ada tugas negara, juga nggak ngerti ini waktu enak-enak mau Zoom, ternyata anak-anak datang ikut nimbrung gitu, belum sering nanya-nanya, kadang-kadang ya pas apa diajakin aja anaknya, jadi mereka tahu, oh ini mama lagi nge-Zoom, saya dari ngajak aja anaknya, mereka betul, mau begini-begini, mau dada-dada, ya udah biarin aja gitu, anak-anak juga biar sambil mereka tahu belajar juga, oh mama lagi nge-Zoom. Iya, betul, seperti kata Kak Di, dulu awalnya masih sering marah ya, nggak bisa mengendalikan emosi, kita kan pengennya perfect gitu ya, seperti kata Kak Di, jadi kan nggak boleh perfect, itu bener, akhirnya saya kadang-kadang sering marah, suka sembunyi kalau Zoom, ternyata setelah apa yang nggak dikatakan, diajakin, ternyata mereka ngerti gitu loh. Kalau saya sudah pegang itu, mau Zoom ya, Ma? Ya, saya kadang-kadang ikutan, malah nimbrung, nempel di sini gitu loh. Tapi ternyata benar, kalau kita bahagia, apapun yang to-do list-nya juga bisa dilakukan gitu loh. Meskipun yang masih belajar ya sama Pak Imamnya. Kalau ada beliau sudah nggak berani pegang HP, karena memang mana ya? Karena ada memang tugas-tugas tersendiri. Jadi ikutin aja. Jadi kalau ada beliau nggak enak juga ya saya taruh, meskipun nanti ada WA kan, nanti kalau memang penting, kalau memang sudah rezeki ya nggak kemana. Tapi kalau ada anak-anak, biasanya anak-anak sudah ngerti jam segini umumnya pegang, biasanya Mas, waktunya sudah mandi, air mandinya mana? Sebentar 5 menit kata. Waktu itu masih share flyer ataupun status, sedangkan pagi kan sudah jatahnya mereka mandi, saya yang bagian nyiapin air panas, kadang-kadang minta tolong sama masnya gitu, Mas minta tolong dong, bilangnya, ngapain aja Mas, ini kurang 5 menit, masa posting dulu posting. Iya, nggak apa-apa, dikomunikasikan aja gitu ya. Meskipun sekarang mulai agak kendor ya, seperti kata Tete tadi, nggak semuanya saya tulis, akhirnya tapi ya tetap dikerjakan, walaupun Citra rasa juga kurang maksimal ya, karena ada sesuatu yang terlupakan, mungkin kayak kemarin mau ikutan Zoom malah tertidur.
Ya Allah, padahal sudah Oh, lihat. pantesan Maaf. aku nggak lihat. Iya, kayak kemarin padahal sudah siap nih mau masuk gitu kan. Dika sama Kak Nasumi diingatin, ayo ngejum. Ya saya tunggu, ternyata kok tunggu. Loh, kok sudah sepi jam berapa? Ternyata sudah jam 9. Sudah selesai. Udah closing dong. Mungkin memang harus Oke. diperbaiki. Jadi Terima evaluasi kasih loh aja untuk semangatnya. kedepannya gitu ya. Iya, mungkin Eh, alarmnya yang harus Iya, nggak usah terlalu perfeksionis juga. Kita harus mengikuti Ya. setiap kegiatan yang sebenarnya tidak terlalu urgent, tapi itu bisa kita jadikan evaluasi ke depannya. Nah, mungkin kenapa saya kok bisa ketiduran, mungkin saya terlalu lelah, berarti jam istirahat saya ada yang kurang, berarti saya malamnya harus tidur berkualitas. Seperti itu jadi bahan evaluasi untuk ke depannya saja, Mbak Citra. Siap, Kak Di. Boleh izin nanya dong? Satu kali. Ya. Kalau Kak Di nih, kalau Citra kan seringnya ada offline gitu ya. Ya. Nah, kan sudah diperkirakan jamnya misalnya kalau offline-nya jam 8 sampai jam 9 gitu ya. 8, 9 sama 10 ada 2 sesi. Tapi kan terkadang ya di lapangan kan juga beda gitu Kak. Kita kan kadang-kadang perjalanan macet ataupun waktu di situ konsumen molor. Terus waktu balik ke rumah ternyata kan jadwalnya sudah numpuk tuh kan, waktunya sudah memasak belum selesai masak. Waktunya ganti pekerjaan lain belum ini. Terus untuk menyiasatinya gimana kalau Kak Di? Mungkin bisa jadi ini saya sharing ya, kita harus selalu punya plan B ya. Jadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan ketika apa yang sudah kita tulis itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Nah, misalnya lagi macet di jalan itu saya biasanya langsung aware gitu. Oh, ini saya ada waktu sebenarnya walaupun macet, saya ada waktu buat ngerjain tugas. Misalnya copywriting yang tadinya saya harus kerjakan nanti, tetapi sekarang saya bisa kerjain, saya kerjain aja gitu. Gitu ya? Bikin copywriting saya kerjain aja. Atau misalnya, wah ini udah waktunya masak, tapi saya itu ada pekerjaan yang harus disetor ke bos saat itu juga misalnya. Ya udah saya biasanya pesen mateng gitu Mbak Citra. Jadi saya nggak maksain harus masak apa-apa semuanya harus dimasak gitu. Kadang-kadang saya di waktu-waktu sibuk saya sama suami udah sepakat pesen makanan kalau udah saat waktu udah nggak sempat masak, dan di rumah saya biasanya selalu stok lauk-lauk kering gitu. Jadi saya juga kayak tadi saya share ya, saya juga reseller dari Dapur Sehati, jadi saya selalu stok lauk cemilan praktis itu gitu. Iya, yang teri crispy atau abon. Nah, soalnya anak-anak saya yang kecil-kecil itu kadang-kadang mereka lapar di saat-saat yang tak terduga gitu. Kadang-kadang udah saat mau tidur kan nggak mungkin saya jam 9 masak gitu. Aku mau makan abon aja ya. Untungnya anak-anak saya termasuk yang nggak rewel, jadi mereka mau makan apa aja yang ada gitu. Jadi stok lauk praktis itu selalu saya sediakan di rumah gitu. Jadi nggak perlu harus masak semuanya gitu Mbak Citra. Tos lah kita Mbak Dia, anakku tuh yang bungsu gitu. Malam-malam waktunya mau tidur tiba-tiba Bunda aku mau makan. Lapar. Alhamdulillah anakku tuh cukup nasi anget sama parutan keju udah bisa. Wah, keren tuh kalau gitu tuh. Simple. Yang penting tetap sehat aja ya. Yang penting tetap tapi sehat memang buat anak udah oke gitu. Iya. Benar banget. Tapi memang kita sebagai seorang perempuan dengan multiperan itu memang butuh ilmu. Misalnya kalau kita kita sudah memprediksi akan banyak hal tak terduga terjadi. Misalnya kita belajar food prep. Terus kemudian kalau aku saat ini adalah tim emak-emak masak simple. Jadi aku tuh pasti tim emak-emak masak simple. Aku akan masak masakan yang membutuhkan effort dan waktu itu ketika ada acara keluarga, ketika lebaran, pokoknya gitu-gitu. Tapi untuk sehari-hari tim masak simple. Jadi misalnya kalau teman-teman mungkin ada beberapa kali yang lihat aku di Facebook, aku lagi live, pasti ngelihat semua masakan aku simple, nggak membutuhkan waktu yang banyak gitu kan. Tapi alhamdulillah itu semua disukai sih sama anak-anak. Terus kedua yaitu food prep. Nah kalau udah food prep itu enak. Jadi teman-teman bisa
tinggal cemplung. Ambil stok yang ada ya, yang udah tertata Ya, ya. betul. Kayak tempe goreng itu simpel. Ya. Saya juga kadang-kadang beli yang frozen sayuran yang Golden Farm itu yang mix sayuran itu sebenarnya bisa kreatif kita jadiin entah itu bakwan sayur atau jadiin tumisan, itu kan tinggal Bisa. cemplung aja. Iya. Yang penting kita mau ngulik lah, karena memang ternyata kenapa sih misalnya kita ini seorang perempuan sama orang tua dididik kemudian disekolahkan, sebenarnya bukan hanya untuk berperan kepada masyarakat, tapi sekolah itu kalau kata coach saya ya, sekolah itu kita diberikan pengalaman berstruktur, kita belajar dengan berstruktur, tapi sekolah itu juga membentuk seseorang, termasuk perempuan, baik sekolah formal maupun sekolah misalnya training dan sebagainya, membentuk seorang perempuan itu terbiasa untuk mencari atau ngulik sesuatu yang memang tugas-tugasnya dihadapi. Itu sih yang aku selalu makanya kalau dia nanya, kok setiap pagi aku nge-host, habis itu bisa nge-live dan sebagainya, karena ya pada akhirnya ya pakai strategi. Apalagi kalau Mbak Dia enak nih, kan masih bisa ngajak tim. Kalau aku kan semuanya sendiri ibaratnya kan, jadi butuh effort yang lebih. Saya juga nggak punya asisten sih Mbak Yulia, jadi cuma berdua dengan suami. Nah itu kan asisten keren tuh. Iya, tapi tetap saya itu tetap semuanya itu berbagi tugasnya, jadi nggak punya karyawan dengan sekian banyak bisnis gitu. Kadang-kadang saya dalam satu waktu saya lagi meeting tapi kemudian ada orderan masuk gitu ya, Pak bantu rekapin dong gitu, jadi semuanya tetap jalan gitu, direkap, ada bakalan saya tinggal cek gitu lah. Kayak gitu, jadi itu asisten yang bisa dinego loh. Iya tuh. Keren. Jadi disyukuri. Tetap bersyukur ya, menjalani semuanya kita sambil belajar strateginya, sambil menyempurnakan seiring waktu gitu ya. Oke. Sebelum ditutup aku mau bacain dulu. Aduh nanti udah jam 9 nggak kerasa nih. Udah jam 9 loh, nggak kerasa. Iya. Izin duluan ya, mau Zoom lagi. Oke. Sama kita semua dicatat dari kafe ini. Sama kita semua dicatat to-do list harian. Paling senang kalau to-do list itu udah pada di checklist. Kalau nggak dicatat kepala penuh buat ingat-ingat hal kayak nyuci baju, nyetrika juga dicatat. Jadi nggak hanya kerjaan bisa aja. Oh iya, itulah yang kenapa aku sampai berhalaman sampai sedetail itu aku pernah iniin. Tapi pada akhirnya nggak aku checklist. Pokoknya aku udah ngeliat oke, udah selesai gitu semuanya. Karena memang sebanyak itu loh gitu loh peran kita. Oke, dia udah pukul 9:01 nih. Seru nih kalau ngobrolin tentang obrolan emak-emak. Nanti boleh kok kalau kita mau ngobrolin lagi hal yang serupa di minggu depan, atau teman-teman ada request, boleh dong nanti di grup request aja. Nih hari Kamis tuh bersama Mbak Dia kita mau ngulik apa, mau ngobrolin tentang apa. Nanti kita bisa saling curhat. Mungkin juga bisa saling, misalnya curhatan yang Mbak Citra itu jadi masukan buat kuliah. Jadi saling memberikan jadi sharing, jangan ragu teman-teman, walaupun misalnya nggak ada pertanyaan, teman-teman masih kita kasih ruang seluas-luasnya kok untuk sharing bareng ya Mbak Yulia di setiap Zoom kita. Terima kasih. Oke deh. Sama-sama Mbak Dia, terima kasih ya. Foto bareng, kayaknya foto bareng dulu deh ya. Foto. Oke. Silakan dibuka kameranya. Mama wajib foto gitu ya. Kalau Mama bingung mau nyetatus apa di Facebook, coba foto kita aja. Mbak Di dihitung ya. 1, 2, 3. Makasih teman-teman. Oke. Terima kasih ya Mbak Di dan teman-teman semua yang sudah hadir di Zoominar. Sehat-sehat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berikan waktu untuk diri kita sebagai seorang perempuan. Itu adalah waktu untuk bersosialisasi, waktu untuk healing, dan juga waktu untuk belajar. Seimbang itu semuanya ya. Jangan sampai ketiga itu tidak kita ini, karena semakin kita tua mungkin kita akan keriput
tapi kecantikan kita misalnya karena kita ilmunya lebih bertambah, pengalaman kita lebih bertambah, maka ada orang, kalau orang Sunda itu suka bilang gini, gelis kakolot naken, semakin tua semakin cantik, padahal mah keriput mah masih ada ya gitu kan. Tapi kenapa disebut semakin cantik? Karena memang sudah semakin berisi ibaratnya. Jadi teman-teman semua, terima kasih yang selalu nemenin Yulia di seminar pagi. Mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar kita untuk menambah sesuatu value dari diri kita. Aku selalu bilang, yuk ibu-ibu itu scale up. Jadi kita naikin. Dan ada lagi nasihat yang Mbak Dia ingat kan, kalau kok Denny suka ngomong don't is better than perfect. Melakukan, menyelesaikan itu jauh lebih baik dibanding kita harus menunggu untuk sempurna. Gitu deh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Terima kasih Kak Dini. Bermanfaat Terima sharingnya. kasih. Jangan lupa selalu jaga keseimbangan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.